membahas mengenai Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansyur rahfad wa yin nahdatal watar fil alamin bihaqqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jami'al mukarram, ayahanda pimpinan pondok pesantren yang saya muliakan, Bapak Ibu sikatnya segenap jamaah laki bini, hafizani wa iyyakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama tiang pelungguh sami haturkan sebagai salah satu wujud bentuk syukur tiang pelungguh sami atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan maupun kesempatan, sehingga pada sore hari ini bersama-sama tiang pelungguh sami boleh hadir dalam rangka pengajian bulanan tiang pelungguh sami yang mudah-mudahan tercatat sebagai amal soleh kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, elek tahun sakjulu sampun tiang nyampe niki. Untuk tahun 2001, 2000 sekik jaga masih sapiran niki. Maka alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita. Maka ini adalah salah satu nikmat Allah yang berupa umur dan kesempatan yang diberikan masih sampai saat ini. Jamaah rahimani wa iyyakumullah, dalam kesempatan ini saya ngansak pertama rekenga setelah sekian lama, maka tiang akan sedikit membahas mengenai Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tiang pelungguh sami bahwa kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillah wa huwa aqta. Segala sesuatu yang tidak dimulai dengan bismillah maka terputuslah. Para ulama menafsirkan terputus di sini dengan terputusnya nilai keberkahan daripada apapun. Jadi nabi-nabi tegawe selama pegawaian niki pegawaian bagus, maka tiang pelungguh sami dianjurkan untuk kita membaca bismillah. Lamun dia baca, keberkahannya terputus. Nabi aran keberkahan ziyadatul khairi wastimrar, yaitu bertambahnya nilai sesuatu, nilai kebaikan dan berkesinambungan terus menerus. Artin lamun misal tiang pelungguh sami ngenem atau berdahar baca bismillah, maka insya Allah dengan itu makanan atau minuman yang kita minum atau kita makan menjadi berkah. Boleh angan tegawe sang bagus-bagus, boleh angan tegawe yang bermanfaat. Ini lalu dimituah besuh, boleh balung, boleh lalu milih, lalu paling manuk batur. Niki berarti dia berkah makanan sasin keluar.
atau epoh jari di minuah besok milih dadam-dadam luntuh. Jadi segala sesuatu yang penting, yang baik tidak dimulai dengan bismillah maka terputus. Para ulama nafsir fahu aqta di sini dengan makna ibarat jaran sak putus elong. Segagah-gagah jaran lagu lamun wah elong nikin di arah maka akan turun drastis nilainya. Pada marah dengan mama lamun dia manara bawah marah niki kurang doang. Kira-kira ibu nggih. Jadi maka terputus ibarat marah dan jaran sak telang elong niki. Sebagus-bagus jaran, sekuat-kuat jaran lagu elong den bedoi. Kurang doang. Pasti semula beraji 10 juta ini turun jadi 5 juta. Gara-gara elong doang padahal niki. Itulah perumpamaannya. Maka dendek tak lupa lebih-lebih bijar sama sekode. Saya lah mudah biasa mudah beli niki ya beda kanca biasa masih kode. Lamun deman biasa anda masih kode. Ukuran lemak di mana ngaji lagu wah sak jari lemak hat biasa tak biasa diri misal sampai jok Mekah lawan ini ngerti ini nanti. Karena kebiasaan itu sudah terlambat ditanamkan. Lagu lamun wah leman kode, leman biasa, maka insya Allah hendak nak lupa. Jadi Bismillahirrahmanirrahim atas nama Allah, dengan nama Allah. Lagu sa bagus-bagus. Linde laun gara-gara satu suruh isi inak misal mati lalu ti kesolah rua buah pau sale dekat balik ti tati ini lagu pau dengan coba air aromah bismillah inak kalau bersuruh bismillah ini baik harus di dalam kebaikan. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh kita taat terhadap makhluk kalau ketaatan itu menyebabkan maksiat kepada sang khaliq, sang pencipta. Jadi seorang jauh dengan tua niki kita wajib taat walaupun dengan kafir ukuran dengan tua. Wajib taat selama tidak bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan ajaran Rasul. Jadi tanamkan, biasakan bayi sama sekode leman satu mbak nanti tahu kena bismillah karena satu mbak niki itu pedengah kena bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak mau jog jeding baca bismillah, buka pakaian baca bismillah, jog jeding sendiri mana mau jeding dah disuruh baca bismillah. Musara WC lebih-lebih dengan buka pakaian dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dan lain-lain bahwa sitru ma baina aurati bani Adam wa ayunil jin yaqul bismillah. Di antara salah satu nikmat yang Allah Subhanahu berikan kepada kita apapun pegawaian ini arak mentre. Jadi berembe makin ada sandik tengan aurat si jin arak mentre nabi jadi mentre bismillah. Arti tiang pelonggoh sami mau tak buka selana buka kelambi musanina buka kelambi wah aurat niki. Arti mau buka selana buka pakaian secara umum. Adin arak jin misalnya di kamar mandi dan sebagainya tengar di si jin. Kecuali kalau kita ketika membuka pakaian itu atau mutama jog jeding sendik manda ma jeding baca bismillah maka pandangan jin terhadap aurat yang pelungguh sami niki tertutup langsung. Namun dia baca bismillah tengar selaku apa? Sanggara lebale itu milik si jin. Yang berketuan pirang memang terganggu si jin dia ni dia. Mungkin setelah sehat dapat yang ketuan. Kira-kira 3 bulan ni parah bila jeluh. Cerita wah kalau ngerampe aku. Selesai ngerampe lalu kemenek jog arat labah beli sedih bangkat niki. Maghrib na oleh-oleh sa menek.
ndik baca bismillah waktu sangekes ucapan ndik naya waktu hangangkang nu pemdengar izin dia itu langsung beberapa kanelor jenuh ni dia. Ya dan memang ia leman temele, yakin dia. Ia leman temele, ia leman terterut malam ni. Cobaan baca bismillah bagi anak nungki macam dan mele dia terpengkitan selapu. Semua yang tergolong aurat yang pelungguh sami, kalau kita sudah baca bismillah, waktu saya buka pakaian dan seterusnya, maka akan tertutup dari pandangan jin. Ini tak kayak coba-coba jin ya demen nengat dengan nino belum bas-basi musa jin mama dan sebaliknya ini dengan satu ingat jin lagi. Yatin bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam lamun pelungguh sami tidak ingin auratnya dilihat oleh jin, maka dendek lupa baca bismillah waktu sak buka pakaian nikah. Kecuali tak milih bersedekah harawan adik aneh samelet jaga dengan ini misal pelungguh. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, leman bismillah niki endah mun sambung isi kalimat salain berumbuk manfaat malik. Imam Abu Daud rahimahullah, Imam Tirmidzi dan lain-lainnya dalam sunannya menyampaikan sebuah hadis, man qala fi sabahi kulli yaumin wa masa'i kulli lailatin bismillahilladzi la yadurru ma ismi syai'un fil ardi wala fis sama wa samiul alim salasa marrat lam yadurru. Dari lamun baca kalimat 3 kali engkah sembahyang subuh dan sore 3 kali selesai sembahyang maghrib, bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. 3 kali subuh dan maghrib, lam yadurru, tidak akan dimudaratkan oleh apapun. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, seorang ulama besar, ulama tafsir, ulama fikih, tafsirnya luar biasa pelik dan menjadi rujukan para ulama-ulama tafsir. Aran Imam Qurtubi ini, apa kata beliau ketika mengomentari hadis niki? Hadza hadisun sahih. Ya tentu hadis niki bahasa pengalaman beliau niki. Wa ana mundu sami'tu wa amiltu. Aku le maksa dengar hadis niki ndek kuah belen. Ndek kuah walam yadurruni syai'. Dan ndek kuah kena si nabi-nabi yang sifatnya mudaratkan saya ila antaraktuh, sampai satu saat saya meninggalkan. Jadi bahasa Imam Qurtubi tentu hadis niki bahasa dan dikuah kena si nabi-nabi sampai satu ketika saya meninggalkan bacaan itu, lupa anak baca waktu ini ke kelemak niki waktu salim Madinah. Waktu saelek Madinah niki beliau disengat oleh kalajengking atau teledu bahasa kita nggih. Teledu pada sampai anu niki. Fata amat, maka saya berpikir Nabi wah gawe dosa, wah gawe ambek sampai tebing musibah si Allah Ta'ala. Saya ngarang musibah niki Bapak Ibu, ada kalanya bukti cinta Allah kepada tiang pelungguh. Contoh marantan para nabi, para dengan sebuah darat dosa, atau sebagai penghapus dosa. Jadi ada dosa gawe, atau untuk meninggikan derajat.
Masa pertama dalam sebuah hadis, innallah idza habba qauman ibtalahum. Allah Ta'ala lamun demen elek satu kaum, maka Allah menguji mereka. Badek-badek dia ampun sampai lendur belik lalu di Lombok niki, sampai banjir di Lombok Barat. Mungkin itu salah satu tanda Allah cinta kepada masyarakat NTB. Dengan Muslim doang NTB kebanyakan. Kalau standarnya adalah banyak maksiat terjadi di mana-mana, dalam sudut pandang Islam Bali lebih parah. Mungkin itu salah satu tanda Allah mencintai tiang pelungguh saham. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah akan menguji mereka. Kemudian ada kalanya musibah itu adalah karena pegawaian atau sebagai napiaran sengan sawah gawe maksiat. Cuma berembe masalah. Yo kan sebagian yang bermaksiat, lamun memang standar maksiat di NTB ini kembali selapu dengan kena. Oh, boleh jadi maksiat yang ada niki boleh jadi sebagian yang mengerjakan, tetapi sak bagus-bagus ndek bebala. Ampun dalam hadis riwayat Imam Ahmad, innallaha la yu'adzibul 'amah bi amril khassah illa idza ra'awul munkar baina dhahranihim wa lam yunkiruh wa hum qadirun 'ala yunkiruh. Allah hendak ngejak hukum, hendak nabi musibah dengan tidak akan memberikan hukuman kepada orang lain karena pekerjaan orang lain. Adin misal arak dengan pelungguh dek sembahyang, ampuh ndik mungkin dia anjak kena azab gara-gara pelungguh di sembahyang, atau pelungguh ngenem ndik mungkin dia anjak kena gara-gara pelungguh sang ngenem. Kecuali kalau terjadi satu maksiat di depan orang-orang baik, di depan orang-orang baik, padahal dengan sabagus niki mampu mencegah maksiat itu, tetapi dia tidak mencegahnya. Faida fa'alu dzalik azabal khassata wal 'amma. Maka orang yang baik dengan yang tidak baik, pelaku maupun seandai pelaku selapuan milu kena. Perlu kira-kira gambaran. Boleh jadi mungkin misal itu Lombok niki dari gubernur santri, bupati santri, tapi regulasi aturan berwisata itu tidak ada bedanya dengan di Bali. Hatim minuman, berpakaian dengan datang niki tidak ada aturan khususnya. Tali Aceh kan ditangguh kalau sudah kontak dengan watamu di wilayah syariah niki. Jadi pada doang. Jadi ibaratkanlah orang-orang pejabat-pejabat niki orang baik, dengan baik. Mereka ini adalah orang-orang yang baik. Melihat kemungkaran, padahal mereka mampu dengan kekuasaannya mencegah kemungkaran itu. Mungkin minuman niki diperketatkan penjualannya, pakaian dengan satama mungkin dibatasi, standarnya ada dan sebagainya. Lagu biasa terduk doang kan? Mungkin boleh jadi yang terjadi ini adalah hukuman terhadap maksiat yang terjadi di tempat-tempat wisata dan sebagainya. Lagu saya dengan sabagus niki bau bebala lagu sinta doang, selapuan kena jadi. Pada marale-bale misal pelungguh sami berdua biji, ukuran kanak niki wah wajib sembahyang. Ndik sembahyang padahal mampu untuk balak kanak niki, bisa kita memaksanya untuk melakukan itu, masih tepati. Atau mungkin kanak niki ngenem bau sida balak kan lebih ndik balak. Amara niki model ande atau turunan azab jok kanak niki gara-gara sande sembahyang atau gara-gara sang ngenem, maka si isin bale ini kena selapu. Maka
lamun nak kira-kira marak niki gambaran, maka pelungguh sami segera balak anak niki ande sembahyang misal nak tulis sembahyang subuh jam siwa misal. Oh gompar suruh pisah naik dan sebagainya. Jadi Allah tidak akan menurunkan azab kepada orang karena perbuatan orang lain, kecuali kalau azab itu turun karena satu kemungkaran, yang kemungkaran itu disaksikan oleh orang baik, tetapi orang baik niki ndek mele bebalak. Jadi sak kedua daripada penyebab turunnya azab itu adalah boleh jadi karena menyebarnya kerusakan atau maksiat. Itu dalam Al-Quran ini. Nah, kemudian yang terakhir saya ketelu yaitu untuk mengangkat derajat. Jadi mengangkat derajat dalam masa baru niki gara-gara maksiat akhir terpotong dosa niki, terkikis dosa niki gara-gara musibah saturun lagu lamun sabar. Terakhir kaitan derajat. Nah, terumpuk derajat pelungguh sami. Misal ukuran makin pelungguh jam mau istana, pelungguh akan mendapatkan satu istana yang luar biasa di surga. Tetapi amalan kita tidak sampai. Jadi amalan yang pelungguh sami seuah ketentuan satu tempat yang mulia di surga tidak kita bisa dapatkan dengan amal kita. Jadi arah dengan wah keruan tahu surga. Ni yang tahu si dia lagu kamu tak ingat ruang pegawaian amal-amal soleh dia tak bau sampai jauh derajat hati tinggi. Maka ibtalahum Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Ada yang tak sampai derajat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan Tirmizi. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Imam Al-Qurtubi rahimahullah beliau berpikir kembe ampun sampai kena isi musibah niki basi. Ternyata setelah beliau pikir-pikir, ternyata ia lupa membaca bacaan sak baru niki. Beliau lupa membaca Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'in fil ardi wala fis samaa'i. Semenuane dah mudah lalu jok tawa-tawa sakira-kira sembit. Namun papu balu telai ngajahan tiang pelungguh puh bangga ndak sapa unin kan. Apa kena lagu bau tertirat wah niki cuma rombok isi sabaru niki. Ndak lupa kena puh bangga ndak sapa unin kan. Yang ditajah oleh macam besar kocek. Tambah dengan sabaru niki. Kira-kira khawatir isi tahun niki lah berua ni angker ni. Kadang-kadang munah angker tahun niki becat tersinggung isin kan. Oh ni macam-macam ni hatama ni jin lon hale dalam. Arah doan tak tejat. Maka kita melindungi diri kita dengan bacaan sabaru ni. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang la yadurruhu ma'asmihi syai'un fil ardi, yang tidak akan dimudaratkan ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama', sesuatu apapun tidak akan mampu mudaratkan dia selama itu disertai dengan ridha dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fil ardi wala fis sama' wa huwa elek langit maupun elek bumi. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kemudian amalan sakelema endah niki sak bagus gati. Untuk tiang pelungguh sami
amalkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwa man qala hina yusbih, baru masih sore tahun masih kelema kancing sore makin iki kelema doang iki. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. 3 kali. Kemudian diiringi dengan akhir surat Al-Hasyr. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanir rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin al azizul jabbar mutawakkil subhanallahi wa musyrikun. Wallahu al khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi. Akhir surat Al-Hasyr, 3 ayat terakhir. Nabi kelebihan niki bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wakalallahu lahu sab'ina alfa malakin hatta yumsi. Akan diberikan, akan diwakilkan 70.000 malaikat yusalluna alaih, mendoakan dia. Baca kelima terus seduan si malaikat sampai dia 70.000 malaikat mendoakan dia pelungguh sami. Wa idza mata dzalika al-yawm mata syahidan. Lamun mati le jelo niki dengan niki jana mati tergolong sebagai mati syahid. Iya, dibaca niki kelima. Kemudian ke maghrib kelima baca kelima kejaga si 70.000 malaikat jaga tiang pelungguh sami dan doa tiang pelungguh sami, mendoakan kita lema sampai dia menjaga tiang pelungguh sami dari pagi sampai malam. Angka suatu waktu sampun tiang dedem lah impit kok ni ganggu kan niki wah pedas ada pengganggu tuis pedul rombo dul tinduk malik sampai pira kali yang bocah ingat hadis niki. Oh tentu karena hadis Nabi mau terbaca 70.000 malaikat jaga karena bau sinakalah 70.000 sih sajahat berganggu niki iya tiang baca sepi terus sampai kelema. Niki A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim 3 kali terus akhir daripada surat Al-Hasyr. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa, dialah Allah yang tidak ada Tuhan selainnya, alimul ghaibi wasyahadah, yang mengetahui, maha mengetahui yang gaib dan yang nampak. Saat kepenggitan, saat gaib maupun saat kepenggitan. Ini aran saat gaib ibu-ibu, lamun gaib nisbi, gaib niki 2 macam. Ada gaib nisbi, ada gaib mutlak. Gaib nisbi niki tergantung. Misal mungkin tiang pelungguh sami yang bau si tengat jin, tergantung kelas masih, tergantung kelas. Dengan sawah dibukaan kasar ya si nengat si jin, atau berwirid amalan-amalan tertentu si nengat. Atau misal aran gaib nisbi niki makin hujan di Mataram, dengan salimat aram tahun hujan itu salirikin dia tahu dan sahujan namun dia debada tergantung. Aduh dengan salai dengan lain misal niki tahun terjadi kejadian yang ada pada saat itu
Dia yang samakin dia pelungguh, dia tahu apa yang terjadi lain. Karena sifatnya gaibnya tergantung gaibnya kepada siapa. Maka dedek bengak lamun kira-kira arah kalian datang-datang side balim timu andang balim julum no arah lolong kayu tu ni. Tetul sakti. Ini gaib nisbi masih di depan. Kemudian ini ketuang kan jin sambil oleh itu anu sin ketuang lawan sini. Aduh suruh coba periksa dulu. Kan sairing yang pelonggoh sami sambil belai tetap minum ada jin korin. Ada namanya jin korin. Salapu jin korin ini jahat. Kecuali jin satirut Nabi. Enggak pegawaian niki goda tiang pelonggoh sami berbentang nanti malas ibadah. Coba pelenggih pikiran, coba misal sekat dedem ke malam tiang lain masih saliyah kadang tiang sampai jam 2, jam 3 setengah 3 dimin terahim masih pedas kadang terahim masih 3 kembali dimin selesai terahim kita diri dedem padahal dia pen pegawaian setan kajian bareng-bareng mah goda tampet menung. Nah lagu-lagu gaib mutlak sesuatu yang belum terjadi itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang Allah beritahukan kepada mereka. Apa yang terjadi lema, salat dan seterusnya Allah doang tahu dan orang-orang yang Allah maka Nabi sallallahu alaihi wasallam doang Nabi doang beliau berbahasa dia ketahui saya gaib aku bahasa. Saya tidak mengetahui yang tahu hanya Allah Subhanahu itu sebagai keadupan. Alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin al azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Nah, ini kita tetap amalan kelemak kancil biang apa doa ini ibu-ibu apa doa auzubillahi minasyaitonir rajim kancil baca ayat terakhir surat Al-Hasyr. Kelebihan Nabi kita jaga si malaikat. Kemudian kedua yang malaikat iki bapak ibu omongah kedua orang gawe tidak ada gawe lainnya sujud orang gawe bertasbih subhanallah dan baca yaf'aluna ma amarahum selalu mengerjakan apa yang Allah SWT perintahkan. Ada berdua dia pelonggoh sami doa. Ada malaikat sak pegawaian jalan jelo berdoa sekik doaan bagus, sekik doaan dengan lengi. Malaikat berdoa masalah rezeki niki. Dan hadis Sahih Muslim setiap hari Allah Subhanahu wa taala menugaskan 2 malaikat. Yang satu Allahumma atimna fiqan khalafa berdoa ya Allah dengan cara rajin sedekah nu pengganti terus saseke Allah mati musikan talafa ya Allah dengan sabakhir tunas adik nasa rugi adik sabangku niki kan pegawaian sadue niki seke berdua solah seke berdua lengi hadis Sahih Muslim enggak pegawaian belanja loh enggak lamun tiang pelonggoh sami perhatian dengan biasa sarajin bersedekah niki ye molahan rezeki yang perhatikan di masyarakat perhatikan waktu kuliah dan sebagainya ye belian doang kerana rezeki dengan sangat niki jari 70.000 malaikat enggak pegawaian doang tiang pelonggoh sami dari pagi sampai malam tamu terbaca sabar. Kemudian saya kata lu mampanya adalah kalau mati saat itu, kalau hari itu orang tersebut meninggal,
maka orang tersebut digolongkan kepada orang yang mati syahid. Mati syahid. Pada marah pelongguh sang haji niki masih mudah sampai umur sehat walafiat barokah. Andai misal di perjalanan, maka itu termasuk mati di jalan Allah, mati syahid. Ya kendek dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dan lain-lain. Saya lamun sugul leman balik man kharaja di talabil ilmi fa bisabillah hatta yarji'. Saya sugul leman balik tujuannya adalah mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia kembali, sampai tulang, sampai nolek di pak balik. Maka adalah satu nikmat yang Allah berikan kepada pelungguh sami tiang, lebih tangan isi waktu, mengisi waktu tiang pelungguh sami dengan kebaikan-kebaikan, dengan ibadah semacam ini, ibadah mengaji. Kira keloi dengan sehat waktu dia narak, arti tidak ada kesibukan, arti dia luang waktu lagu dia mele kadu waktu niki untuk ibadah, dia mele isi waktu untuk ngaji, arang ngaji jangan dia luwe le YouTube pun le TV wah pun berbe kira-kira mau ngaji le TV niki mau ilmu, cuma dia mau nuntut ilmu niki. Kasar berdua pahala niki talabul ilmi, menuntut ilmu. Bisa mungkin tendok le balik tengah pengajian sambil tendok mau ilmu menuntut ilmu, dia mau jangan dia tuntut ilmu datang ke balik dengan speaker jari. Bahasa Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu waktu raja kirim surat pania adik saja anak mengirim utusan khalifah saat itu. Ada hatajahan anak Al-Muwatta, bukan dari kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta ini kitab hadis pertama yang paling sahih. Sendiri Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah. Sa paling sahih lain niki adalah Al-Muwatta karangan Imam Malik. Ia lantaran terkenal taik nama Imam Malik lah. Dari isi terkenal Imam Malik sampai-sampai khalifah saat itu mengirim utusannya meminta Imam Malik mengajarkan anaknya Amin Ma'mun, anak khalifah, biaran khalifah presiden masih na bau tentel-tentel kentok na Quran. Ini khalifah luar biasa cakupan kekuasaannya seluruh wilayah Syam, Mesir, kemudian dan sekitarnya maupun Turki, wilayah Suriah, Syam, wilayah Mesir. Kita dalam kekuasaan kaum muslimin doang kan. Makin akhirnya negara dari Jordan negara Mesa, Lebanon negara Mesa, Suriah negara Mesa, Palestina negara Mesa, Mesir negara Mesa, Turki negara Mesa, Iran negara Mesa, Irak negara Mesa, Saudi negara Mesa. Lain ini selapung seki Yaman negara Mesa. Apa kata Imam Malik? Al-ilmu yu'ta alaih walam ya'ti. Saran ilmu ngebahasan Imam Malik didadangi bukan datang sendiri. Dimilih lalu Imam Malik lalu wajahan bijenisi khalifah. Jadi sekali Malik Bapak Ibu bahwa Al-Muwatta itu adalah kitab yang paling sahih pada zaman itu. Nah, salah seki manfaat kitab Al-Muwatta niki menurut guru-guru kita bau nejari awak dengan sekar kanan. Nah, jadi menara dengan sekat sukulana baul pelungguh taruhkan kitab itu di kepala yang melahirkan. Iya tertolongan ada sotak cerita pecah sebulan terus cobaan laun dan beberapa teman sudah membuktikan itu betul.
mungkin karena keikhlasan Imam Malik. Lain bapak ibu ceritain ratusan dengan ngarang Al-Muwatta lain. Ulama niki bengaan si Imam Malik langsung tayat nama gara-gara kitab pasake niki. Air luwe dengan karang kitab-kitab hadis. Nabi bahasa Imam Malik, ma kana lillahi yabqa wa ma kana ghirillahi yafna wa yazul. Saya gawe sesuatu kebaikan karena Allah, maka dia akan abadi. Lagu lamun lain karena Allah, bukan tujuannya karena Allah, pasti nanti akan musnah, pasti akan sirna. Sampai makin kitab niki kan, padahal kitab-kitab lebih sahih luwih Bukhari Muslim itu kesahihannya jauh daripada, cuma tetap kitab Imam Malik Al-Muwatta niki dipelajari sampai hari ini, menjadi rujukan dalam kitab-kitab hukum dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, bahwa salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang harus dan wajib yang pelungguh sami syukuri, tebin tangan untuk mengisi waktu kita ini dengan kebaikan, tebin tangan isi, tebin tangan dan tebin kekuatan untuk mengisi. Jadi alhamdulillah ya Allah, tebin tangan isi, alhamdulillah tebin kekuatan untuk memenuhi, melaksanakan nabi saangan ini. Yang boleh awal baru jangan kena alhamdulillah atas nikmat iman Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bersama mampu, sehingga kita bersama sempat, sehingga kita bersama bisa hadir di tempat niki dalam rangka pengajian bulanan niki. Baru nelpon apa sobri kena nggih, namun sendeman asar insyaallah yang bisa. Nah setelah asar niki mungkin selesai jam piran ngebang, makin jangan ingat jam piran ngebang niki dek man tidak begitu azan jam piran ya berapa 3.45 oh masih pokoknya begitu selesai nggih atau langsung pedas sampai dengan ngebang ini apa pedas nggih. Sahna pembarantan wi julu kemis ngaji doan dia wah jajan jam 4 niki. Terus di mana asal ndro kadang ngebang sampun guru. Ya makanya kan niki merbot. Ada merbot ni minum ngaji. Oh, langsung duduk pengajian niki. Niki le menaga baris julu kemis sawi. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi saya ngansa waktu baru niki terbatas. Eta si kepele-pele nabi itu sampai sak kira-kira kontek jam mikir baru. Sak kira-kira waktunya tidak sampai melampaui bahasan yang kita sampaikan. Jadi kita bersyukur bahwa salah satu ibadah yang paling utama ini dapat kita laksanakan bersama. Loe dengan saremehan sarang ngaji niki. Banyak orang yang mengecilkan nilai daripada sang ngaji niki. Salah seorang ulama di Syam yang saat ini menjadi Suriah, Jordan, Lebanon dan Palestina. Jadi salah seorang ulama di Suriah, di Syam sebutlah karena ibu kotanya di Suriah, bercerita bahwa elik zaman papu nelai, zaman papu niki ulama niki hab cerita. Ada seorang yang bernama Abdurrahman. Jadi Abdurrahman niki adalah seorang penggali kubur di Pegawean. Profesi Bapak Abdurrahman niki ia pegawean tukang kedok kubur.
niki dia cerita pelonggoh sami sarang kelebihan dengan nurut ilmu niki yang dasarnya kisah nyata dan cucu daripada pelaku sejarah ini yang bercerita ulama. Jadi konteks cerita Ama Abdurrahman niki setelah sekian lama jadi tukang kubur pegawaian. Maka satu hari beliau didatangi seorang perempuan. Ya Ama Abdurrahman, coba pian de julu, pian de luang, arah jatuh duka. Oke. Konteks cerita di minuh datang mayat niki mirun mentun dengan niaran petugas nih. Jadi oleh Arab niki sejauh yang dia ketahui Saudi, Mesir, Sudan ini berduaan petugas, masjid berduaan petugas, kubur berduaan petugas, dan ia berduaan gaji. Ini oleh Lombok, oh yo nak berduaan gaji no imam. Di Saudi ini belum beli gaji ni imam. Namun merbot 1.500 imam 2.000 dua kali lipat gaji karena profesi itu mbende gaji mbende laun untuk rumunan malik kan arodin sosok suara dia jadi imam munin meneh ya cekap doa masyarakat makin niki tiang le balik akhir kali dosolan kini sebelum imam jahatib niki haru diminta anu adik dewa huni itu doa lesok jaring ganjil dua Imam Hatib ini diterima salin lain niki hati ini sepakat niki padahal tergaji ini dengan niki kan malik gurun-gurun jadi lamun cara niki profesi pegawai konteks cerita di minwah terlepas mayit niki dini lepas ya Ama Abdurrahman niki palang Ama Abdurrahman niki palang ngasih selesai dengan berduka ampun ngasih. Ternyata pengingat waktu saya lepas niki maka berubah tahun niki tahu sak ukuran kubur niki berubah jadi taman luar biasa galuh kan sholat kan ia bahasa Nabi lamun dengan bagus dan mati maka diberikan tempat sejauh mata memandang kalau dan sholat arti mungkin lamu tak ingat renjani leman niki marah renjani niki kegaluh tahu di kubur nah pengalaman dengan niki pernah terjadi juga waktu pemakaman Said Muhammad waktu itu beliau meninggal kira-kira setelah 3 tahun lagi dia mau ngaji beliau ampun apa menabah sobri jangan mengaji beliau je mungkin wah 7 tahunan mengaji menabah sobri je ampun belenan yang sekitar 3 tahun abah mau berguru yang dah lain abah Hilmi mau berguru masih beliau semendak lagunya pada nombor beda sekedik lah beda 20 tahun lah kecabah. Nah, waktu meninggal Said Muhammad niki Habib Jufri hagana sugole TV niki belum lepas. Ini pahalang masih cerita. Milut berduka tiang cuma kadang rame kan pembeli niki doa sana hari Jumat. Cerita pahalang beliau niki Habib Jufri hagana sugole TV niki. Coba klik di Habib Ali Jufri. Ternyata lantaran sinengat Nabi datang cerita beliau aja. Sinengat Nabi datang. Tuli domeh aku selesaian. Palang terus. Waktu meninggal Said Muhammad Alawi. Maka dia bangga begitu beliau setelah setahun kemudian makam beliau dibongkar. Aran ia aturan 5 ala kance pakai. Kamu setahun terbuka kubur. Nah kira-kira hancur selapu. Pindahan ada alangan tamu mayat lain aranjak dengan haji penduduk asli dan tetalat masih terbuka setahun masih tilah Said Muhammad niki tantih 2 tahun terbuka masih tilah masih
Andeh 5 tahun. Bukan, saya belo bawa kumpul cerita. Jadi dia bangga pertama karena beliau adalah ahli ilmu Sayyid Muhammad dan Nabi menuju pemakaman waktu niku. Nama niki kejadian masih cuma lamun niki pengingatnya lain. Kan berubah jadi galuh air paleng niki sama Abdurrahman niki. Lagu aran ja ama-ama dengan cerita dan sadu kan. Lain doang lamun sampai cerita niki seatasan kelas di masyarakat ya saduan doang. Ada merah dengar sa loian ruan dadah beli ruang kepen ukuran beli kelambi saja 10.000 artinya jaga de badek dia 1 juta aja kelambi ini dengan kan padahal aja 10.000 aja kelambi dengan sa di nara ruan kebetulan beli kelambi 1 juta kirihim beli dia 1 juta aramun maling dia hajaan dia ini kan niki kira sekan sadu. Nah, jarak beberapa bulan datang Malik hina niki. Coba pian Malik araja tuka tetu. Nah, akhir dimin lepas dari pada pengengat marak sajulu. Cuma makin niki sampai palang. Bau cinta kerdiri. Bau isina tahan diri. Sehingga setelah itu pemakaman usai naik para dan seterusnya berkedua. Dah dulu inakakan dah dulu. Ada yang kedua Nabi nunasan sai sak situ kak piran aja samangkin. Oh kedua-dua anak kepas. Anak dua no. Apa pegawaian ibu? Amal awal fakana taliban ilm. Sak pertama ia rajin lalu ngaji. Oh, pertama ni rajin lalu ngaji. Lamun sak kedua wa masani yang maluna jaran. Sak kedua je pegawaian. Lalu-lalu ngayu kita kayu. Ada lain dia pegawaian cari lain kan. Makin jari DPR pegawaian. Jari satpam masih pegawaian bergaji. Macam-macam makanya lu jenis pegawaian lain paling pengusaha, ngayu, berdagang, ngajahan doang masih digaji lah. Wiwi sama mulai rutin digaji dengan ngajahan. Malah zaman lain kan dinilai dengan ngajahan. Jadi negeri kan para dehelas gara-gara gaji niki. Nah, sak kedua pegawaian ia ngayu cuma biaya. Adi insyaallah lo ngaji no, ia leman biaya sih mau sa ngayu niki. Berarti luar biasa nih ngaji ni. Akhir langsung jok balik ulama waktu itu bernama Syekh Said Al-Burhani. Lalu jok balik ulama aran Syekh Said. Ya Syekh tiang jok niki tiang serah diri. Jak tiang milu ngaji banci santri-santri pelungguh. Toib kamu umur pira ja umur punane berlaku ngaji. Wah kebeluru bawa kemudian ini kan kira-kira. Baina 50 arba wa 50 arba 45 50. Aro rapor 50 tuh kira. Kembali nane mele ngaji wa ketua. Mara niki berpendait kia Syekh Taib tawakal. Mun tawakal, wah mulai ngaji wah. Sampai pada akhirnya beliau menjadi salah seorang ulama yang terkenal di Suriah bernama Syekh Abdurrahman Al-Hafal. Syekh Abdurrahman tukang ketuk kubur. Sampai jadi ulama nih. Si semangat untuk ilmu, si nengat ruan kelebihannya. Dilihat kelebihannya, disaksikan langsung oleh mata kepala beliau sendiri bahwa luar biasa pahala yang didapatkan pantas. Rasulullah berbahasa, saya tuntut ilmu, maka dari berangkat sampai dia kembali dia berada dalam tanggungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka andik ngaji mana-mana dah biaya dengan sengaja.
dijejari pelongguh sama sekolah niki termasuk pelongguh membiayai orang yang ngaji. Kadang-kadang mungkin sebagian orang tua ini sebagian dengan tua masih milih anak milih ngaji pacu aroh dedek laun denara jari apa-apa jari nih indah sekolah semuanya ke umum tidak pernah mengecap yang namanya pendidikan agama dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, menuntut ilmu adalah salah satu ibadah yang saat ini pelungguh samit yang laksanakan menjadi salah satu nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita. Yang pun dalam Al-Quran, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah wahai dia narak dia mah perintah Nabi kena aneh berdua kena rombok harta rombok enggak perintah tambah ilmu yang saya miliki. Qul rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah bagi aku ilmu yang aku dapatkan. Mudah-mudahan tiang pelungguh sami menjadi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kenikmatan umur sabelo barokah diisi dengan kebaikan-kebaikan, ndek tepuh ngaji, ndek tepuh baca Quran, ndek tepuh isi-isi sak bermanfaat sehingga apapun yang kita miliki lebih-lebih umur niki termasuk umur sak barokah, ziyadatul khair wastimraruhu, bertambahnya kebaikan dan terus menerus. Yang buat perlu tunas berkah apapun pemberian Allah itu harus tunas berkah, harus yang berkah, ilmu berkah, umur berkah. Yang pun Nabi lah punduan dengan merari ndendelo ninduan dengan merari. Barakallahu lakuma wa baraka alaikum. Mudahan berkah kebahagiaan yang kalian jalani nanti, dan mudahan berkah duka yang akan kalian jalani. Adin senang, adin berkah senang menu bahasa Nabi. Lamun susah adin sa berkah susah. Saya ngalamun mau kesenangan ampun berkah, maka itu akan membawa kita lebih dekat dengan Allah. Itu akan membimbing kita kepada sikap yang menguntungkan kita dunia dan akhirat. Semenuan endah penyusah. Jangan lamun ada kesenangan niki de berkah lupa di sini. Dengan biasa menuah araan niki lupa biasa malah niki. Lupa biasa. Adin terlena dengan kesenangan itu. Semenuan endah lamun kesusah mau keberkahan penyusah niki, maka kesedihan yang dia dapatkan akan menjadikan dia lebih dekat kepada Allah, membimbing dia, mengarahkan dia kepada sikap yang menguntungkan dia di dunia maupun keuntungan akhirat. Niki aran keberkahan Bapak Ibu. Andai nilai harta semakin bertambah nilai daripada harta itu, adil kemanfaatannya. Harap dengan salon berduin kepeng harap 100.000 dia bau sampai setengah jeluah sampai belai dinar orang 100.000 ini jadi modal berdagang terus saya boleh. Biasa saya ngolah mau biasa pecatan lalu kepeng ini. Tahun 2015 tiang perwakilan mahasiswa S3 untuk petugas haji Indonesia. Kontrak yang kita tanda tangani gaji niki 70 juta gaji. Selesai haji ada 15 juta tiang oleh. Bilai kata halui no tiang. Ali tiang kirim oleh 15 niki. Ana teng utusan kampus dan oleh tiang kirim oleh 15 niki. 2 minggu ada 15 itu masih kiriman malik tulak malik. Oh, itu 10 juta 15 ngirim 20 jelo tulak malik. Nah maka dari itu
adalah salah satu tanda berkahnya umur yang pelunggur sami. Mau deh kesempatan ngaji saat ini, mudah-mudahan Allah menerima amal soleh kita, menerima ibadah kita hari ini, dan senantiasa diberikan umur yang panjang dan barokah dalam keadaan sehat, adik sama endah, saran husnul khatimah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah, Allahumma waffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.